STA TV Media Syiar Islam. Ustadz, bagaimana jika kita sudah mempunyai 2 anak namun mengambil keputusan bahwa tidak ingin punya anak lagi dengan menggunakan alat kontrasepsi? Bagaimana hukumnya, Ustadz? Hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Di antara penguat apa yang kita bahas tadi, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau ingin tabatul. Tabatul itu adalah seseorang yang memotong sesuatu di kemaluannya supaya tidak ada syahwat, dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tabatul tersebut. Iya, dan ini apa sebab larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara sebabnya akan menghalangi daripada keturunan. Iya. Nah, sekarang kita harus membedakan antara menghalangi keturunan, menutup adanya keturunan dengan mengatur keturunan. Mengatur keturunan itu hal yang dibolehkan, tidak ada masalah. Ya, misalnya anaknya perlu dididik dulu, nanti dia punya anak yang kedua, dan kemudian dia pingin dulu agar anaknya itu bisa diatur, bisa dididik dengan baik, bisa diberikan kesehatan atau gizi yang baik, sehingga diatur. Ada jeda waktu. Ada jeda waktu. Dia mengatur, nggak ada masalah. Di antara dalilnya waktu itu para sahabat Rasulullah SAW mereka i'zal, yaitu izal itu mereka nembak luar. Ya, mereka tidak memasukkan mani ke dalam kemaluan, tapi mereka keluarkan. Dan Al-Quran turun pada waktu itu, dan Nabi SAW tidak melarang perbuatan tersebut. Ini menunjukkan hal yang dibolehkan. Tetapi untuk mengatur, untuk membatasi keturunan, atau bahkan tidak punya keturunan sama sekali, maka ini adalah perkara yang haram hukumnya, tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan dalam agama. Kalau seandainya yang kau katakan, saya takut nanti dia tidak bisa memberikan rezeki kepadanya, lah ente sudah hidup sebesar ini, siapa yang kasih rezeki ente? Siapa yang kasih rezeki ente? Iya, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin semua kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau seandainya dia mati kelaparan, memang di situ sudah habis jatah rezekinya. Orang hidup sebelum masa pandemi, ini uang segini sulit sekali hidup. Ini kalau seandainya naik sedikit saja barang kita nggak bisa hidup lagi. Kan begitu kan? Dia bisa bekerja, nggak ada pandemi, nggak ada pembatasan. Ini kalau naik sedikit saya nggak bisa hidup. Ini sekarang pandemi, kerja sulit, lain sebagainya, tapi manusia juga hidup. Ya, walaupun mungkin hidupnya nggak senyaman dulu, susah, tapi tetap hidup. Saya jarang mendengar ya ada orang Indonesia mati massal karena kelaparan. Nggak ada. Ini menunjukkan apa yang Allah sebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah memberikan rezeki. Faham maksud saya? Iya. Ketika sebelum masa pandemi ini, kalau uang penghasilan saya sekian, kalau barang naik sekian, maka ini tidak akan mungkin saya bisa hidup lagi, tidak mungkin saya bisa menafkahi keluarga saya lagi, nggak mungkin saya bisa begini. Ini sekarang bukan naik sedikit, semuanya ambruk, semuanya hancur-hancuran. Iya, barang naik, omset nggak ada, pekerjaan sulit, tapi juga bisa hidup. Alhamdulillah. Walaupun mungkin tadinya sering makan ini, sekarang tapi tetap makan kan? Iya. Tetap hidup. Ini semuanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,